Allah tidak mempersoalkan bangunan itu sendiri atau bait Allah itu sendiri. Allah tidak mengkhawatirkan mengenai semen, batu bata. Namun yang Ia pedulikan adalah untuk berdiam di hati setiap orang, umat pilihannya, melalui Roh Kudus. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena dapat mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Apakah ada seseorang yang lebih besar dari Yesus? Pak Yohanes hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita secara khusus pada Ibrani pasal yang ketiga. Yesuslah yang terbesar dan terhebat. Inilah tema kita hari ini. Pada masa lampau, Musa telah berbicara, tapi apakah semua orang mendengarkannya? Apakah Anda juga menyadari bahwa ada orang-orang yang mendengar, tetapi tidak memperhatikan? Sekarang, dalam zaman kasih karunia, firman Allah ini perlu untuk didengarkan oleh setiap orang yang mau memberikan hatinya untuk taat. Inilah mengapa saya ingin meminta perhatian Anda untuk beberapa menit ke depan, dan kita akan belajar bersama-sama. Saudara, sebagaimana yang telah kita lihat, kitab Ibrani adalah sebuah surat yang dituliskan bagi orang-orang Yahudi Kristen pada zaman Perjanjian Baru yang berbicara mengenai pentingnya orang yang percaya kepada Allah untuk tetap teguh dalam imannya. Orang-orang Ibrani Kristen telah menerima Kristus, namun yang sekarang takut karena segala penganiayaan yang terjadi, dan beberapa dari mereka bahkan memilih untuk kembali kepada paham Yahudi. Jadi surat ini, surat kepada jemaat Ibrani, secara luar biasa akan menunjukkan kepada kita bahwa perjanjian yang baru lebih besar daripada perjanjian yang lama. Dan setelah membuktikan bahwa Yesus lebih tinggi dari malaikat-malaikat, maka dalam pasal 3 ini akan membahas mengenai Yesus lebih tinggi daripada seseorang yang paling hebat di dalam perjanjian lama, yaitu siapa? Ya, benar, Musa. Firman Tuhan dalam terjemahan baru bahasa Indonesia mengatakan seperti ini, saudara. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah, sebagai pelayan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi, sebagaimana yang kita bisa lihat dalam bagian ini, penulis dari kitab Ibrani ini akan menunjukkan kepada kita dengan perbandingan yang ia berikan dalam surat ini yang berkaitan dengan gagasan mengenai rumah, bahwa Yesus lebih tinggi daripada Musa. Mengapa perbandingan ini begitu penting, saudara? Karena standar yang luar biasa dalam perjanjian lama, paradigma yang luar biasa bagi orang Ibrani, bagi orang Yahudi adalah siapa? Musa, seseorang yang telah menerima kedua loh batu. Jadi ia adalah seseorang yang langsung berhubungan dengan perjanjian yang Allah telah tetapkan dengan umatnya di Gunung Sinai. Namun sekarang penulis dari kitab Ibrani menunjukkan sebuah realita bahwa Yesus Kristus, Sang Anak Allah, lebih tinggi daripada Musa. Ia lebih besar dari Musa. Nah, bagaimana kita bisa membuktikannya? Musa misalnya dalam Alkitab dikenal sebagai seorang nabi. Musa dihormati Allah dengan menjadi hambanya. Namun Yesus dihormati Allah sebagai anaknya yang tunggal. Firman Tuhan sendiri berkata di sini, Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Metafora ini menunjukkan perbedaan antara Musa dan Yesus. Musa adalah orang yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir.
Yesus akan membebaskan orang-orang dari perbudakan apa, saudara? Dosa, tepat. Yang lebih parah dari sekedar perbudakan secara fisik. Kepada Musa dipercayakan hukum Taurat, namun Yesus mentaati hukum Taurat dengan tidak bercacat. Musa menerima hukum dari para malaikat, namun Kristus menerima puji-pujian dari malaikat. Musa adalah seorang pendosa dan mati, dan Allah sendiri yang menguburkan dia. Namun Yesus mati dan bangkit kembali dari kematian. Musa melakukan pelayanan yang diberikan kepadanya yang dilakukan oleh Allah yang hanya membawa hukuman atas dosa. Dan tidak mungkin hukum tersebut memberikan keselamatan. Namun sekarang pelayanan Kristus berasal dari Allah yang menyediakan sebuah keselamatan kekal. Kemuliaan yang dinyatakan oleh Musa bersifat sementara. Namun kemuliaan Yesus Kristus adalah kemuliaan yang kekal. Inilah mengapa perbandingan-perbandingan ini penting sekali bagi orang Yahudi, karena hal ini menyatakan bahwa pelayanan Kristus lebih tinggi daripada pelayanan yang dilakukan oleh Musa. Nah, tujuan dari semuanya ini adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang Kristen yang takut dan khawatir dengan segala penganiayaan, kesulitan, dan memberikan bukti bahwa tidak mungkin bagi mereka berpaling lagi kepada kepercayaan mereka yang semula. Setelah mereka percaya dan memahami realita mengenai siapakah Kristus itu sendiri. Hal yang paling utama untuk kita pahami mengenai siapa yang kita bicarakan di sini, siapa Kristus itu, dia bukan sekedar seorang nabi. Namun ia jauh lebih tinggi dari itu. Ia adalah Allah. Ia lebih tinggi daripada malaikat. Ia lebih tinggi daripada Musa. Dialah yang membawa keselamatan. Kristus tidak sama seperti orang lain. Dan dengan keadaannya yang seperti itu, sebagaimana yang telah kita pelajari dalam pasal sebelumnya, dan juga dalam pasal 3 ini, ada sebuah peringatan yang diberikan. Peringatan ini diberikan untuk menentang segala bentuk kepercayaan atau ketidakpercayaan, keraguan-raguan yang muncul dalam hati manusia ketika Allah memutuskan untuk menyatakan kehendaknya dan wahyunya. Jadi penulis dari kitab Ibrani ini akan memberikan sebuah kutipan yang merupakan sebuah penjelasan dari Mazmur 95 ayat 7 sampai dengan 11. Di mana disebutkan di sana ayat 7 dan seterusnya. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, dan sebagaimana di awal bagian ini, mengatakan bahwa ini semua dinyatakan oleh Roh Kudus. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu, dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Saudara, penulis dari kitab Ibrani ini menyebutkan bahwa ada sebuah masalah yang terjadi dengan orang-orang yang ada di sana, yaitu karena mereka mengeraskan hati mereka pada zaman Musa di padang gurun. Dan ia menyebutkan juga bahwa apa yang terjadi ini berkaitan juga dengan kitab Mazmur. Jadi, penulis mengaplikasikan hal ini dengan waktu pada saat surat ini dituliskan, yaitu pada zaman penerima surat ini yang pertama. Jadi ia membuat hal ini dengan jelas, saudara, dengan mengatakan berhati-hatilah. Allah murka pada zaman lampau, karena ada orang-orang yang mengeraskan hati mereka dan tidak ingin ikut dalam jalan mereka, yang tidak melihat apa yang sedang Allah kerjakan karena kekerasan hati mereka. Dan hukuman, atau yang lebih baik kita sebut dengan murka Allah, dinyatakan dengan hilangnya sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Di sini kita akan melihat sebuah ungkapan yang jelas pada pasal 4 mengenai perhentian Allah. Ya, nanti kita lihat di pasal 4. Jadi ketika menghadapi realitas semacam ini, firman Tuhan memberikan fokus pada aplikasi di zaman itu, yaitu pada zaman orang Ibrani Kristen pada masa perjanjian baru. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih ada dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa.
Ya, ini merupakan sesuatu yang penting untuk kita garis bawahi, yaitu mengenai realita pada zaman itu, sebagaimana yang dikatakan hari ini. Kitab Ibrani akan mengulang kata ini beberapa kali. Ini berarti tiba saatnya bagi kita membuat keputusan. Kesulitan yang sama, sebagaimana yang dialami oleh orang lain pada masa yang lampau, sekarang juga dinyatakan kepada kita. Dan masalahnya di sini adalah dosa dan tipu daya. Dosalah yang membuat seseorang berpaling dari Allah kepada sebuah pelanggaran akan kehendak Allah dengan sadar. Dalam sebuah pikiran yang sehat, ada banyak sekali proses ilusi yang termasuk di dalamnya, ilusi pribadi yang sangat rumit dan berbahaya. Jadi hati-hatilah supaya kita tidak jatuh dalam sebuah ilusi, karena di sini kita bisa melihat bahwa realitanya adalah seperti ini. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Dan sekarang firman Tuhan menuliskan lagi, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang ia telah sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Saudara, kitab Ibrani akan menunjukkan kepada kita bahwa realita keselamatan itu dipahami sebagai sebuah proses, bukan hanya sebuah waktu yang terjadi. Jadi gagasan utama yang kita peroleh di sini bukan hanya sekedar menerima keselamatan, namun keseluruhan proses berkelanjutan terkait dengan keselamatan itu sendiri. Keselamatan dimengerti sebagai sebuah jalan yang membawa kita kepada sebuah pintu yang terbuka. Jadi, dengan memperhatikan realitas semacam ini, penulis ingin mengatakan, lihatlah, pada zaman dahulu setiap orang dibebaskan dari Mesir. Mereka dimurkai Allah selama 40 tahun. Meskipun mereka dibawa keluar dari Mesir, mereka akhirnya mati di padang gurun. Dan akhirnya mereka tidak bisa masuk ke tempat perhentian Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak taat. Dan inilah mengapa mereka tidak bisa masuk ke tempat perhentian tersebut. Yaitu oleh karena ketidakpercayaan mereka, keraguan-raguan mereka. Perbandingan ini sangat penting karena ini merupakan sebuah peringatan yang serius, saudara. Yang menyatakan kepada orang Kristen Ibrani yang ada di bagian ini, jika mereka memutuskan untuk kembali kepada kepercayaan mereka yang lama dan menolak komitmen mereka yang sebelumnya kepada Kristus, maka mereka tidak akan mendapatkan jaminan untuk masuk ke tempat perhentian Allah. Peringatan ini sangat serius dan menunjukkan betapa seriusnya. Penulis menjelaskan dengan sangat jelas siapakah Kristus itu, khususnya melalui perbandingan yang luar biasa ini. Antara seorang pemimpin yang luar biasa, yaitu siapa? Ya, Musa, yang hanya merupakan seorang pelayan dalam rumah Allah, dengan Kristus yang adalah sang anak dalam rumah Allah. Tujuan dari hal ini adalah untuk menunjukkan bahwa jangan kita membuat keputusan sebelum kita memahami realita ini. Jadi pelajaran yang luar biasa yang kita bisa dapatkan dari pasal 3 ini adalah jangan ragu lagi. Yesus lebih tinggi dari seseorang yang dianggap sebagai yang terhebat. Harapan kami juga bahwa Anda belajar dan memahami dengan benar konsep dari superioritas Kristus dalam kehidupan setiap orang yang mengenal Kristus, yang ingin belajar terlebih lagi tentang firman Tuhan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Ibrani pasal yang ketiga yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema Jangan Ragu, Yesuslah yang terbesar dan terhebat. Baiklah, sekarang giliran saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Yohanes. Tujuan kita di sini bukanlah untuk memberikan tekanan kepada Pak Yohanes atau membuat Pak Yohanes merasa tidak nyaman, tetapi untuk membuat setiap orang yang sedang tergabung pada program ini agar kita bisa belajar bersama-sama dan semakin dalam lagi
untuk kita bisa memahami Kitab Ibrani pasal yang ketiga. Apakah Yesus merupakan seorang rasul? Bisakah Bapak menjelaskan bagian ini? Bukankah rasul merupakan seseorang yang menjadi bagian dari tim Yesus? Namun demikian, penulis Kitab Ibrani berkata bahwa Yesus adalah seorang rasul. Baik, Pak Tia, tentu ini merupakan sesuatu yang menarik yang kita langsung bisa lihat dari ayat pertama. Yesus yang kita kenal sebagai rasul dan imam besar. Jadi ini merupakan sebuah bagian yang penting bagi kita untuk perhatikan, yaitu mengenai kata rasul yang berasal dari kata apostelo. Dalam bahasa Yunani yang berarti utusan, yaitu seseorang yang dikirim atau diutus untuk sebuah misi yang khusus. Jadi sebenarnya bagian ini mengatakan bahwa Yesus adalah seorang utusan dalam arti bahwa ia diutus dan diberikan amanat oleh Allah untuk sebuah misi yang sangat spesial. Ia diberikan amanat oleh Sang Bapa. Nah, penting sekali bagi kita memahami arti kata ini. Dan juga saudara yang mengikuti program Jalan 66 ini perlu memperhatikan dengan baik, karena terkadang ada istilah-istilah di dalam Alkitab yang memiliki arti berbeda, tergantung dari bagian mana hal tersebut dicantumkan. Jadi ada juga misalnya Barnabas, yang disebut sebagai rasul dalam kitab Kisah Rasul pasal 14. Namun yang dimaksud dalam bagian tersebut adalah bahwa ia adalah seorang misionaris atau utusan. Jadi sekarang mengenai ke-12 murid juga, ke-12 murid adalah saksi mata dari pelayanan Kristus di bumi atas kebangkitannya. Dan mereka ini adalah para misionaris yang dikirimkan dalam sebuah tugas spesial. Nah sekarang kita tidak lagi memiliki orang-orang seperti ini. Tidak ada seorang pun yang menjabat jabatan mereka setelah mereka meninggalkan dunia ini kepada sebuah kemuliaan yang kekal. Tidak ada seorang pun memiliki otoritas kerasulan seperti yang mereka miliki. Nah, di sini Yesus direferensikan dengan cara demikian, dalam artian yang berbeda. Jadi, penting sekali bagi kita semua ya untuk memperhatikan hal ini agar kita tidak menjadi bingung. Kalau tidak, maka sebentar lagi akan ada orang-orang yang mencoba untuk menuliskan surat-surat lagi dalam Perjanjian Baru ya Pak, dan mengklaim bahwa mereka mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus, dan hanya kebingunganlah yang akan terjadi. Ya, dan itu akan menjadi sangat rumit Pak Oti ya. Ada beberapa orang di beberapa tahun belakangan yang telah mencoba menuliskan bagian-bagian baru dengan sebuah inspirasi yang tidak berasal dan diteguhkan oleh Allah atau firman Tuhan. Ayat yang kelima dan juga ayat yang keenam merupakan ayat yang cukup sulit bagi saya, Pak Yohanes, karena di sana berbicara mengenai rumah Allah. Kemudian ada bagian yang mengatakan bahwa anak Allah yang mengepalai rumah Allah, dan kita adalah rumahnya. Apa arti dari semuanya ini? Rumah apa yang ia maksudkan, dan apa yang menjadi maksud dan tujuan dalam bagian ini? Ya Pak Oti, memang ini terdengar seperti teologi real estate ya, atau teologi perumahan mewah. Karena banyak berbicara mengenai rumah. Maksudnya apa? Dalam Perjanjian Lama, ada gagasan yang menarik mengenai rumah Allah. Dan mengapa ada gagasan ini dalam Perjanjian Lama? Nah, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, di dalam Perjanjian Lama ada sebuah konsep mengenai tabernakel. Allah tidak lagi diam atau tinggal di antara manusia. Kita telah terpisah dari Dia oleh karena dosa-dosa kita. Ketika Allah membangun tabernakel dan nantinya juga menjadi bait Allah, Allah menyatakan kehadirannya dan kemuliaannya secara jelas. Manifestasi ilahi ini terjadi dari waktu ke waktu. Allah akan muncul sesekali, namun Allah tidak lagi tinggal dan diam dengan manusia. Dengan kedatangan Kristus, ada sesuatu yang menarik dan penting yang terjadi. Tabernakel Kristus, Ia telah menyatakan dirinya di tengah-tengah kita. Kini Ia tinggal di antara kita. Dan rumah Allah bukan lagi sebuah bait, namun kitalah rumah Allah. Inilah mengapa umat pilihan Allah dalam Perjanjian Baru juga disebut dengan rumah Allah. Hal yang paling indah yang Allah bangun atau buat dalam sejarah adalah umatnya. Musa setia dalam pembangunan rumah Allah. Dalam satu sisi, namun sang anak Allah lah yang akan disanjung dalam rumah tersebut. Inilah mengapa firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita adalah rumah Allah. Dan ini jugalah mengapa, Pak Otia, banyak orang Kristen hari-hari ini perlu memahami bahwa Allah tidak mempersoalkan bangunan
itu sendiri atau bait Allah itu sendiri. Allah tidak mengkhawatirkan mengenai semen atau batu bata apa sajalah. Namun yang Ia pedulikan adalah untuk berdiam di hati setiap orang umat pilihannya melalui Roh Kudus. Kebenarannya adalah bahwa kita semua ini adalah rumah Allah, umat Allah, dan Allah tinggal dan berdiam di dalam kita melalui kuasa Roh Kudus. Roma juga sebenarnya mengingatkan kita akan keluarga. Mengenai keluarga, rasa kehangatan, dan dalam ayat yang ke-13 juga dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Tapi beberapa terjemahan dalam Alkitab mengatakan saling menguatkan. Jadi apakah kita perlu menguatkan atau perlu saling menasehati? Atau kita harus saling beradu pendapat? Apa yang perlu untuk kita bisa lakukan, Pak Yohanes? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang penting. Namun kita perlu memperhatikan hal ini dengan seksama dalam kebenaran Alkitab, supaya kita bisa menemukan kebenaran. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, kata yang dipakai untuk menerjemahkan adalah kata menguatkan. Mengapa? Karena istilah yang dipakai di sini berkaitan dengan kata kerja dalam bahasa Yunani parakaleo, yang secara literal berarti memanggil seseorang, mengajak mereka berdua saja, dan membekali mereka dengan beberapa hal. Jadi misalnya Roh Kudus sendiri yang kita kenal sebagai penghibur, dan dalam bagian lain di dalam Alkitab, misalnya Yesus seperti penasihat kita. Ini berarti bahwa Ia siap untuk menolong kita, membela kita, dan melindungi kita. Kata ini bisa memiliki beberapa arti yang berbeda dari satu dan lain hal. Terkadang kita mengajak seseorang untuk berbicara berdua, misalnya mencoba untuk menolong mereka, kita perlu mengkoreksi mereka, dan berbicara mengenai hal-hal yang benar kepada mereka. Inilah disebut dengan menguatkan. Terkadang gagasan yang terdapat di dalam hal ini itu menguatkan mereka, menghiburkan mereka, dan terkadang juga membela mereka. Ini selayaknya penasihat atau kita kenal pengacara begitu ya. Jadi ini beberapa perbedaan pendapat yang kita bisa temukan di sini. Jadi ini adalah beberapa arti mengenai hal ini. Namun demikian saudara, Roh Kudus itu seperti pelatih bagi kita yang senantiasa ada di samping kita. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk kita lihat dan kita perhatikan, sehingga kita sebagai orang Kristen terus dikuatkan karena ada yang mendampingi dan melatih, bahkan menguatkan kehidupan kita. Seperti Larry Bird? Mungkin. Atau seperti pelatih-pelatih lain yang baik, terlepas dari olahraga apakah itu asalkan kita memahami gagasan yang kita temukan. Namun yang paling dekat dengan arti yang terdapat di sini adalah menguatkan daripada menasihati. Karena kata menguatkan dalam hal ini adalah sesuatu yang kita perlukan. Orang Yahudi sedang tawar hati dan mereka sedang memikirkan untuk apa? Kembali kepada kepercayaan mereka yang lama. Dan jika ada seseorang yang ada dalam keadaan seperti ini, mereka butuh apa? Dikuatkan. Nah, kita perlu menolong orang-orang yang seperti ini supaya mereka tidak diperdaya oleh dosa. Dan jangan juga kita meneriaki mereka. Jadi inilah terjemahan yang lebih tepat dalam bagian ini. Jadi, apakah kita bisa katakan bahwa jika ada seseorang yang jatuh dan diperdaya oleh dosa, maka reaksi pertama adalah untuk kembali ke tempat asal mereka dan meninggalkan kelompok mereka yang ada saat itu. Bagaimana sekarang kita bisa menghindari tipu daya dosa ini, Pak Yohanes? Apakah kita perlu banyak dinasehati, dikuatkan, atau perlu banyak untuk berdoa dan berpuasa? Ya, Pak Oti, firman Tuhan di sini sebenarnya memberikan kita sebuah petunjuk akan apa yang harus kita lakukan. Terkadang kita berpikir bahwa masalah dengan dosa ini adalah sesuatu yang mengancam kita secara mistis. Penting sekali bagi kita untuk terus berdoa, karena hal ini menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah, dan berpuasa juga senantiasa merupakan hal yang baik ya. Namun gagasan utama yang terdapat di sini, supaya kita saling menguatkan satu sama lainnya. Jadi dengan kata lain, melalui kata-kata yang menguatkan dan menghiburkan, dengan cara inilah kita bisa menolong orang lain supaya mereka bersukacita. Supaya kita mampu menolong mereka, supaya mereka tidak diperdaya oleh dosa, dan bukan dengan menghakimi mereka. Jadi orang yang terbaik yang bisa menolong Anda supaya Anda tidak terperdaya adalah saudara atau saudari kita
yaitu mereka yang menyatakan kebenaran dengan cara memberikan penguatan kepada Anda. Ini merupakan sebuah peralatan yang saling menguntungkan, dan hubungan inilah yang akan membantu kita satu sama lainnya supaya kita berkemenangan. Demikian Pak Oti. Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk segala penjelasan yang sudah diberikan. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk kita bisa melihat dan memperhatikan serta belajar bagaimana kita mengaplikasikan bagian ini dalam kehidupan kita. Saudara, setelah kita mempelajari kitab Ibrani pasal 3 dengan tema jangan ragu, Yesuslah yang terbesar dan terhebat, pelajaran yang sangat berguna yang kita dapatkan bagi kehidupan kita hari ini adalah sebagai berikut, saudara. Mohon perhatiannya ya. Kita semua berisiko untuk ditinggalkan. Mungkin salah satu pengalaman yang menyedihkan yang bisa kita hadapi dalam kehidupan kita adalah dengan ketinggalan acara yang sangat spesial. Misalnya jika seseorang memiliki masalah yang serius dengan kesehatannya, atau mengalami sebuah perjalanan darurat yang membuat orang tersebut harus ketinggalan acara wisudanya. Seseorang yang tidak masuk dalam tim tidak akan bisa bermain dengan pertandingan tim. Seseorang yang tersisih dan tidak akan berpartisipasi dan bernyanyi dalam sebuah pertunjukan spesial. Ini adalah sebuah perasaan yang mengerikan. Dan firman Tuhan dalam kitab Ibrani ini sedang berbicara mengenai realita ini. Jika ada seseorang yang tidak memahami siapa Kristus itu, jika seseorang mengenal Kristus namun akhirnya memutuskan untuk tidak dekat lagi dengan dia, atau bahkan berpaling dari dia, maka orang tersebut akan memiliki sebuah risiko yang besar, yaitu tersisih dari keselamatan yang besar yang Kristus sediakan kepada kita dengan cuma-cuma. Dan realita ini jelas sekali digambarkan oleh orang-orang yang meninggalkan Mesir, namun tidak masuk ke tempat perhentian Allah. Jadi apa yang ingin saya sampaikan bagi Anda yang mendengarkan program ini, kita perlu berhenti sejenak dan memperhatikan kehidupan kita selama masih bisa disebut hari ini. Mari kita perhatikan hal ini, apakah Anda akan ikut atau tidak? Apakah Anda berisiko untuk ketinggalan hal ini? Saya berharap hal ini tidak akan pernah terjadi pada diri Anda. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.